Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali pada pagi hari ini, dalam renungan pagi hari ini. Baik, sebelum kita mendengar atau dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa bertata dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami. Kami sering tidak menghargai Engkau, kami sering melupakan Engkau. Tetapi Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau tetap setia membimbing kami. Terima kasih Tuhan, sehingga Engkau juga tetap memberikan hari yang baru buat kami. Bapa yang dalam kerajaan surga, Tuhan, masuklah ke dalam hati kami, beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Agar kami, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, karena sakit penyakit, Tuhan memberikan kesabaran dan kesembuhan. Jika mereka mengalami pergumulan ekonomi, kehidupan sayang menyayangi antara keluarga yang menjadi tawar, Tuhanlah yang memberikan kasih dan damai sejahtera itu. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Warisan dari nenek. Landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kemudian kita akan baca lagi dari Kejadian 40 ayat 1, Kejadian 48 ayat 1 sampai 22 tentang Yakub memberkati Manase dan Efraim. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Mama akan mengikuti training ke Bukit Tinggi selama 3 bulan, beliau meminta nenek untuk tinggal bersama kami. Nenek bersedia tinggal bersama kami selama Mama pergi. Dalam kurun waktu 3 bulan kami bersama nenek, banyak sekali pelajaran berharga dan sikap serta teladan yang ditunjukkan nenek kepada kami. Nenek selalu mengumpulkan kami untuk makan malam bersama. Dan makan malam tidak akan dimulai jika salah satu cucu belum hadir. Setelah selesai makan, nenek mengingatkan kami supaya belajar. Sebelum belajar, kami bergantian berdoa agar Tuhan memberikan hikmat serta kemampuan untuk berkonsentrasi pada saat belajar. Menjelang tidur, nenek kembali mengingatkan kami supaya berdoa minta perlindungan Tuhan sepanjang malam. Kemudian pukul 4.30 dini hari, nenek sudah membangunkan kami untuk berdoa bersama sebelum memulai aktivitas. Nenek berkata bahwa doa adalah perisai yang mampu menjaga kami sepanjang hari, sebab tanpa perlindungan dan pertolongan Tuhan, maka kami tidak akan menjalani hari-hari dengan baik. Pola pikir dan cara hidup yang demikian di kemudian hari menjadi bekal bagi kami, di mana kami belajar menjalani hidup dengan mengandalkan Tuhan. Nasihat dan teladan yang diberikan nenek membentuk kami setia melakukan disiplin rohani. Semua merupakan warisan paling berharga yang diberikan nenek kepada kami. Sikap dan komitmen yang baik dalam diri seseorang biasanya dibentuk dari rumah, yaitu oleh bimbingan, pengajaran, dan teladan dari orang tua. Yakub menunjukkan iman dan sikap yang takut akan Tuhan di hadapan anak cucunya. Yakub membuang semua berhala dari tengah-tengah keluarganya dan meninggalkan warisan yang cukup berharga bagi anak cucunya, yaitu hati. Hati yang beriman dan sikap yang setia kepada Tuhan yang menjadi gembala agungnya. Semua itu tersirat sangat jelas pada perkataan yang diberikan Yakub di akhir hidupnya. Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya.
Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasmur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Jadi 44 ayat 15 sampai 6. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Warisan terbesar yang diberikan dan ditinggalkan oleh ayah, ibu, kakek, nenek kepada anak cucu tidak berpatokan kepada banyaknya harta yang ditinggalkan, tetapi pada apakah mereka menanamkan iman yang benar dan sikap yang takut akan Tuhan. Uang dan harta akan habis oleh waktu atau proses hidup, tetapi iman dan sikap yang takut akan Tuhan menjadi modal serta jaminan untuk meraih masa depan yang gemilang di dunia dan di kekekalan. Karena itu, biarlah kita menanamkan sikap yang takut akan Tuhan kepada anak-anak kita sebagai warisan abadi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, anak-anakku sangat berharga. Karena itu, mampukan aku membekali mereka dengan iman dan hati yang tertaut kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Iman dan gaya hidup yang takut akan Tuhan menjadi warisan yang bernilai kekal dan abadi. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat memberikan warisan abadi bagi anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.